Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita nikmati di dunia ini, semuanya adalah mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan dari kesehatan, penglihatan, pendengaran yang Allah berikan kepada kita, kita bisa manfaatkan dan kita gunakan dalam ketaatan menuju dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya demi tegaknya Islam yang mulia ini, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, pada pagi ini kita membahas kembali tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masuk pada halaman 310. Ini merupakan dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang berhukum kepada taghut, ya, berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas ya, ayat-ayat bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana orang-orang yang berhukum kepada hukum selain yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah perkataan Sya'bi. Ya, wa qala asy-Sya'bi, berkata Sya'bi, seorang ulama tabi'in yang masyhur, yang terkenal dengan keilmuannya yang sangat dalam, yang para sahabat atau sigar sahabah yang hidup di masanya duduk dalam majlis beliau, yang seharusnya seluruh para tabi'in sebagai murid tentu duduk pada majlis para as-sigar sahabah. Namun dalam kedalaman ilmu beliau, ya, seluruh sigar sahabah yang masih hidup di masa dia, semuanya ya merasakan ilmu Asy-Sya'bi dan kedalaman yang sangat luar biasa daripada ilmu beliau. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin, ya, ada seorang laki-laki dari munafik, ya, wa rajulin minal yahudi khusumatun, dan satu orang laki-laki dari Yahudi yang bertikai, ya. Jadi mereka ini bertikai. Faqala al-yahudiyyu, maka orang Yahudi tadi berkata, natahakamu ila Muhammad, ya, mari kita mencari ya, keputusan hukum kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yahudi ini ya mau mencari keputusan hukum kepada Muhammad? Arafa annahu la ya'khudhu riswah, karena dia tahu Muhammad orangnya tidak menerima riswah. Apa itu riswah? Sogok, ya. Tidak menerima sogokan. Nabi Muhammad ya, tidak akan menerima apapun
Wa qala al-munafiqu, dan berkata pula orang munafik yang sedang bertikai dengan Yahudi ini, natahakamu ilal yahud. Kata beliau, jangan kepada Muhammad, sebaiknya kita berhukum kepada orang Yahud saja. Padahal orang Yahudi tadi meminta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun orang munafik ini ya tidak mau mengambil keputusan hukum kepada Muhammad, tapi dia malah ya mengambil berhukum kepada orang Yahudi. Nah, subhanallah ya. Kenapa dia mau kepada orang Yahud? Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Nah, karena dia tahu orang Yahudi tadi atau orang Yahudi itu secara umum ya suka ya ar-rishwah. Rishwah seperti yang kita sebutkan tadi, nanti saya jelaskan apa yang dimaksud. Namun secara umum ar-rishwah adalah sogokan, menyogok. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis lain, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok di dalam neraka. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan yang satu ini ya. Waliyadzubillah. Ya, semoga kita jaga oleh Allah dari potensi-potensi dan kesempatan-kesempatan untuk saling memberikan sogokan. Waliyadzubillah. Fattafaqa ala ayatiya kahinan fi Juhainah. Karena tidak ada kata sepakat, maka mereka berdua ya yang sedang bertikai ini sepakat untuk mendatangi kahinan. Ya, kahin adalah seorang dukun, ya, dukun dari kabilah Juhainah. Ini kabilah ma'ruf ini, terkenal di Arab ya. Fayatahakama ilaihi, dan mereka berdua ya minta ya keputusan kepada seorang dukun tadi. Fanazalat, maka kemudian turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, alam tara ila alladhina yaz'umuna ila akhir al-ayah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian di dalam penjelasan Syekh Shalih Fauzan dijelaskan oleh beliau tarajum ya, daripada perawi athar ini. Man huwa Sya'bi? Siapa pula Sya'bi ini? Ikhwafillah, huwa Amir ibn Sharahil As-Sya'bi, wa qila Amir ibn Abdullah ibn Sharahil As-Sya'bi Al-Humairi Abu Amr Al-Kufi, thiqatun hafidhun faqihun minat tabi'in. Beliau terkenal ya dengan riwayatnya, disebut juga dengan Abu Amr yang dari Al-Kufi, Al-Kufa, thiqah, seorang yang thiqah, hafid, lagi faqih dari ulama tabi'in ya. Qila, dan mata sana mi'ata wa thalatha ya. Jadi meninggal pada tahun 103 ya. Naam. 103 rahimallahu taala. Wa qila ghaira dzalik, dan dikatakan juga meninggal selain atau di tahun yang lainnya. Ya. Jadi Asy-Sya'bi seorang ulama yang sangat terkenal, yang sangat luas dan sangat luas keilmuannya. Bahwa di antara ini saya ingin jelaskan, Asy-Sya'bi ini di antara salah satu rahasia ya, sehingga beliau ditanya oleh para orang-orang di masa itu, kenapa sampai kamu pada derajat ini dari keilmuan yang kamu miliki? Maka di antara rahasia yang dimiliki oleh beliau bahwa kunci keberhasilan ilmu yang beliau miliki adalah ya, dia salah satunya adalah tidak bersandar kepada dirinya. Di antara nasihat beliau ya, tidak bersandar kepada kekuatan dirinya. Hendaknya kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar kepada ya Allah yang maha alim, yang maha luas ilmunya. Tidak bersandar kepada kecerdasan dirinya, atau tidak bersandar kepada
kekuatan ingatan yang ada pada dirinya. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh beliau karena kuatnya sandaran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Minal munafiqin, al-munafiqin jama' dari munafiq, ya. An-nafaq wa huwa alladhi yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufur. Munafik itu orang yang memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Kata nafaq dalam, kalau secara bahasa nafaq itu apa? Nafaq itu terowong, ya, yang memang dia akan melubangi daripada Islam ini, akan merusak dengan cara dia. Makanya kata Allah SWT dalam Quranul Karim, ya, di antara tempat mereka yang Allah sediakan adalah fid darkil asfali minan nar, tempat yang paling rendah dari neraka. Kenapa? Karena orang munafik musuh dalam selimut. Ya, dia berbaju kita, bahasanya bahasa kita, dia duduk bersama kita, tapi dia musuh kita, ya, musuh orang Islam. Orang munafik di kota Madinah di zaman itu, ya, orang yang masya Allah hidup bersama Nabi, bahkan salat di belakang Nabi. Sebelum Nabi naik mimbar, dia lebih dahulu mengingatkan orang untuk mengikuti Nabi dan kemudian bersungguh-sungguh di dalam agama ini. Tapi dialah yang pertama yang melanggar apa yang dia sebut. Nah, itu munafik. Nah, dalam sesi peperangan, orang-orang munafikin seperti di perang Uhud misalnya, mereka, ya, sepakat bahwa ikut bersama Nabi di awal, tapi dalam perjalanan dia mundur. Karena orang munafik yang dicari bukanlah kematian, tapi yang dicari adalah keselamatan hidupnya. Sedangkan para sahabat yang bersungguh-sungguh bersamanya, yang dicari adalah, ya, hidup mulia, kemudian mati dengan syahidnya, kembali dengan kemenangan, atau dia kembali dengan nama yang disebut mati syahid. Nah, ikhwafillah, orang Yahudi ini atau orang munafik ini adalah orang yang secara zahir dia muslim, tapi secara batin dia seorang yang kufur. Al-Yahudu jam'u Yahudi, al-Yahud min hada idza raja', ya. Wa qila al-Yahudiyyu nisbatan ila Yahuda ibn Yaqub alaihissalam. Dikatakan juga Yahudi itu nisbatnya kepada Yahuda, anak daripada Yaqub alaihissalam, ya. Khusumatun ay jidalun wa niza', ya, perselisihan, pertengkaran yang terjadi. Ar-riswah, ini dia, ma yu'ta liman yatawalla syai'an min umurin nas, apa ya, sesuatu yang diberikan kepada orang yang memiliki kuasa, ya, dari urusan manusia. Jadi petinggi yang dia akan memutuskan urusan perkara kita, ya, lihifa ma'al mu'ti wa min dhalik, agar dia condong, ya, kepada orang yang yang memberi tadi. Nah, itulah riswah. Kalau bahasa kitanya sogok, ya, diberikan sesuatu kepadanya sehingga dia membela kita. Nah, itulah riswah. Wa yu'tihi ahadul khasmaini lil qadi aw ghairihi liyahkuma lahu. Artinya diberikan kepada dia atau salah satu orang qadi dari akan memutuskan agar, ya, keputusan itu berpihak kepadanya. Ma'khudatun minar risha, diambil dari kata risha, allazi tawassalu bihi ilal ma', ya, yang digunakan atau yang bisa digunakan untuk air, ya, risha. Juhaina qabila arabiyatun masyhurah, satu kabilah yang masyhur sampai hari ini, ya, masih terkenal, ya. Fanazalat ay hadza bayanun lisababi nuzulil ayatil karimah. Nah, ini kemudian turunlah ayat ini karena apa yang terjadi, ya. Nah, di sini ikhwafillah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna global dari asar ini
Yarwi Sya'biyyu rahimahullah ta'ala, ya, Imam Sya'bi meriwayatkan anna hadhil ayatil karimah, sesungguhnya ayat yang mulia ini, ya, alam tara ilal ladzina yaz'umun, al-ayat nazalat, turun bisababi ma hasala min rajulin yad'il iman, ya, pertikaian yang terjadi antara seorang yang mengaku beriman wa yuridu ayatahakama ila ghairi rasul, dan ingin berhukum kepada selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada selain yang diturunkan oleh Nabi, ya, yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taharruban minal hukumil adil, ingin lari dari keputusan yang adil. Kalau Muhammad memutuskan pasti adil. Makanya Yahudinya sendiri tahu Muhammad tidak akan berbuat zalim. Muhammad tidak menerima riswah, ya. Tetapi orang munafik dasar memang punya penyakit di hatinya, tidak mau keadilan, tapi maunya menang walaupun dengan kezaliman. Inilah orang munafik, ya. Taharuban minal hukumil adil, ingin lari dari hukum yang adil, mimma hamalahu alal tahakumi ila taghuti min ghairi mubalatin bima yatarattab ala dhalika min munaqadatin lil iman. Nah, kemudian keinginan dia untuk berhukum kepada taghut, artinya hukum selain Nabi SAW, ya, tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi setelah itu, ya. Dia tidak memperhatikan, kalau kita tidak berhukum kepada Muhammad, ya, dia tidak perhatikan akibat-akibat daripada apa yang ia lakukan itu, daripada hal yang membatalkan keimanan. Mimma yadullu ala kadhbihi fi iddi'aihi al-iman. Ini menunjukkan, ya, dustanya dia atas pengakuan imannya. Orang beriman pasti mencari keadilan, ya kan? Dan tidak mau menzalimi orang, ya. Karena dia tahu, ya, hukuman yang akan ada di dunia itu tidak akan bisa berakhir di dunia saja. Keputusan yang diambil oleh hakim itu akan berlanjut ke pengadilan akhirat, ya kan? Orang yang mendapatkan kemenangan dalam posisi dia menzalimi, ya, itu akan dia dapatkan di pengadilan akhirat seadil-adilnya. Orang bisa saja, ya, berbuat zalim di dunia ini. Dia bisa saja beli keputusan itu, misalnya. Dia bisa saja, ya, menggerakkan para hakim-hakim yang mengambil keputusan dengan apa yang ia inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara dunia. Bisa saja dia melakukan itu, tapi yakinlah orang yang menang di pengadilan dunia belum tentu menang di pengadilan akhirat. Dan pengadilan dunia, ya, sifatnya sementara. Sementara pengadilan akhirat hasilnya, ya, hasilnya adalah abadi. Ya, siapapun akan mendapatkan haknya di sana. Ya, karena Zat yang maha adil yang akan mengadilinya. Ya, apa yang ia lakukan, apa yang ia sebut dari bentuk iman, tapi dia tidak mau berhukum kepada hukum, ya, Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan kedustaannya. Faman amila mithla amalih fahuwa mithluhu fi hadzal hukum. Yang berbuat seperti amal dia, yang sejenis dengan amalnya, maka dia akan mendapatkan hukum semisalnya. Al-jaza' min jinsil amal, ya, bahwa balasan sesuai dengan amal perbuatan dia. Orang yang zalim pasti akan terzalimi walaupun dia selamat sementara, ya. Pakai khufillah, kita mesti takut dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, ya, merasa bahwa kita hebat di dunia ini tapi di akhirat kita akan sengsara selama-lamanya. As-syahid dari athar ini apa? Di dalam bab ini adalah as-syahid, di mana mereka ini, ya, orang munafik ini ingin berhukum kepada selain hukum yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin berhukum kepada yang lain karena ingin mendapatkan keadilan untuk dia, ya, seorang dukun dari Juhaina. Munasabatul athari lil bab. Apa makna atau ketersusunan hadis atau athar dengan bab ini? Anna tahakuma ila ghairi syar'illahi, bahwa berhukum kepada selain hukum Allah
ya yunaqidul iman, itu membatalkan keimanan, billahi wa kutubih, membatalkan keimanan kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Ma yustafadu minal athar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari athar ini? Yang pertama, wujubut tahakumi ila syariatillah. Ya, kita wajib berhukum kepada hukum Allah. Ya, yakini itu. Dan tumbuhkan dalam kehidupan kita bahwa kita berhukum kepada hukum Allah itu akan lebih adil, akan lebih sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Yang kedua, anna tahakuma ila ghairi syari'atillahi yunafil iman. Berhukum kepada selain hukum Allah, ya, maka itu akan menafikan keimanan kita, kesempurnaan iman kita. Yang ketiga, fihi kashf li haqiqatil munafiqin. Di dalam asar ini terdapat, ya, sifat atau pembongkaran daripada sifat orang-orang munafik, yang membuka kedok mereka orang munafik, membuka kedok mereka orang-orang munafik. Siapa yang sesungguhnya munafik, ya kan? Siapa yang sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki kejujuran. Wa annahum syarrun minal yahud, bahwa mereka ini adalah, ya, yang terburuknya dari bangsa Yahud, lebih buruk dari orang-orang Yahud. Orang Yahud tadi pengen berhukum kepada hukum Muhammad, dan dia sementara pengen berhukum kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak, ya, belangnya orang munafik itu. Dari dulu sampai sekarang sama sifatnya orang munafik itu. Ya, walaupun bajunya berbeda hari ini, bahasanya berbeda, waktu dan masanya juga tidak sama, tapi perilakunya pasti sama. Ya, perilaku masih sama. Ya. Dia mengira orang berlabuh kepada misalnya sesuatu yang tercela, dia mengira, dia mengatakan orang, gitu. Sementara dia sendiri yang melakukannya. Ya. Menuduh orang-orang yang mengajak kepada tauhid, kepada iman, dengan bahasa-bahasa dan istilah-istilah yang menjijikkan. Ya, dia katakan antek-antek Yahud misalnya, kan, tapi sementara dia sendiri yang memenuhi undangan Yahud, gitu kan? Itu salah satu bentuk. Dia tidak mau, ya, orang lain, ya, yang baik-baik mendapatkan tempat, tapi dia pengen, ya, dengan kelicikannya ingin mendapatkan tempat. Tahrimu akhdhir riswah. Yang keempat, haram hukum mengambil riswah, sogokan. Wa anna akhdhar riswati min akhlaqil yahud. Mengambil riswah, sogokan, merupakan bagian dari akhlak orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah terbiasa pergi kasih uang. Biasa main pada salam tempel di buah meja, itu biasa bagi mereka itu. Karena kehidupannya seperti itu, ya. Wa qad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tiyaha wa akhidah. Nabi telah melaknat yang memberikan dan yang mengambil. Bahkan Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok di mana tempatnya? Dalam neraka. La ilaha illallah. Maka siapapun antum para ikhwah sekalian yang memiliki amanah, tanggung jawab, tugas di sebuah instansi, ya, di sebuah lembaga, maka pertama mudahkanlah urusan orang, kemudian Allah akan mudahkan urusannya. Ya, mudahkan urusan siapapun yang memiliki kepentingan untuk sesuatu, asal tidak melanggar aturan negara dan juga tidak melanggar aturan syariat, maka lu mudahkanlah urusannya. Jangan pakai prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah. Ini prinsip yang salah ini. Ya. Pertama, mudahkan urusan orang. Apabila dia lengkap syarat-syaratnya yang akan diurusnya, sudah berikan hak dia untuk mendapatkan apa yang ia lakukan, apa yang ia urus. Jangan dipersulit.
selesaikan pada saatnya jika memang waktunya. Jangan ditunda-tunda kepada waktu yang lain, sehingga orang putus asa dan bahkan malas untuk mengurusnya. Ya, kalau sudah sesuai dengan syarat yang berlaku dan ketentuan yang berlaku, dan syarat yang diajukan pun oleh yang menginginkan urusan itu telah cukup, maka mudahkan. Ya, yassiru wala tu'assiru. Yang kedua, ingat bahwa Anda telah mendapatkan gaji dari pekerjaan yang Anda lakoni. Maka terimalah gajinya sebagai bentuk apresiasi dari pekerjaan Anda, dan jangan mengambil riswah. Jangan memperlakukan riswah. Seperti misalnya urusan Bapak ini sulit sedikit, tapi bisa. Gimana cara bisanya, Pak? Nah, disebutkanlah caranya. Ya kan? Mau jalan tol atau mau jalan biasa, gitu ya? Mau jalan tol sekian, mau jalan biasa ya sekian. Kalau Pak tak mau urus, ya sampai kiamatlah berkasnya di sini. Kan begitu. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Jadilah lisan yang jujur dan amanah. Ya, sambut orang yang berurusan dengan baik, tunaikan kewajibannya dan berikan hak orang yang menginginkan apa yang ia lakukan. Nah, inilah fenomena yang mesti kita berhati-hati ya di dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Ya kan? Siapapun Anda yang sedang duduk di jabatan tertentu dan ada orang masyarakat yang punya keperluan dan kepentingan kepada antum, maka ya berikan hak mereka jika syarat sudah terpenuhi dan tidak melanggar aturan-aturan ya, negara, asal tidak membahayakan jabatan Anda atau tidak membahayakan ya, negara ini, maka berikan hak dia. Yang kedua, ingat bahwa ketika Anda memperlakukan riswah, maka Anda telah mengambil ya harta yang haram dan Anda bawakan ke rumah Anda, diberi makan anak dan istrinya, sementara Anda doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana mungkin hasanah di dunia dan hasanah di akhirat sementara sumber makannya tidak hasanah, gitu kan? Sepekerjaan yang dilakoni tidak hasanah. Ikhwafillah, inilah sikap-sikap yang mesti kita pahami agar kita berhati-hati, jangan terjebak dengan suasana yang menjadikan kita berat melakukannya ya. Wallahu taala alam. Terima kasih ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara